Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan atau menampilkan ciri-ciri perlawanan rakyat. 1. Bersifat spontan, tidak terorganisir dengan baik. Banyaknya perlawanan rakyat pada masa kolonial terjadi secara mendadak tanpa perencanaan matang, misalnya perlawanan Fatih Merah, Perang Aceh pada awalnya. 2. Dipimpin tokoh karismatik seperti Diponegoro, Suketnadim, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. 3. Motivasi perlawanan bersifat lokal, dilatar belakangi masalah daerah masing-masing, pajak tinggi, monopoli perdagangan, perampasan tanah, atau penistaan nilai budaya atau adat. Menggunakan peralatan tradisional seperti pedang, tombak rencong, keris, karena akses senjata mobil dibatasi oleh penjajah. 5. Dukungan rakyat yang luas maksudnya petani, bangsawan, dan masyarakat adat. 6. Tujuan umum, mengusir penjajah dan mempertahankan kedaulatan, bersifat defensif untuk mempertahankan keamanan agama, adat, dan kehormatan. Nah, yang kedua itu ada teori sosial. Pertama, teori konflik. Tokoh pencetusnya itu Karl Friedrich Engels. Definisi: konflik muncul karena pertentangan kepentingan antara kelompok yang tertindas dan kelompok penindas. Kekuasaan dan sumber daya menjadi penyebab utamanya. Awal mula perkembangan lahir pada abad ke-19 di Eropa saat revolusi industri menyebabkan ketidakadilan antara buruh dan pemilik modal. Masuk ke Indonesia dibawa pada awal abad ke-20. Kaum pergerakan seperti Semaun dan Malaka dan pergerakan buruh dan kiri digunakan untuk menjelaskan mengapa rakyat melakukan kolonialisme, penindasan ekonomi dan politik. Nah, yang kedua itu ada teori perilaku kolektif. Tokoh pencetusnya itu ada Niels Nasser. Definisi: perlawanan muncul ketika masyarakat merasa ada ketegangan sosial, peluang untuk bergerak, dan adanya pemicu yang membuat massa bereaksi bersama. Awal mula perkembangan berkembang di ilmu sosiologi Amerika pada tahun 1960-an. Masuknya ke Indonesia mulai banyak digunakan pasca kemerdekaan untuk menganalisis gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa 1966 dan reformasi 1998 dan aksi massa lainnya. Nah, yang ketiga itu ada teori mobilisasi sumber daya. Tokoh pencetusnya itu Johann McCarthy dan Mayer Zal. Definisi: gerakan sosial termasuk perlawanan terjadi ketika kelompok berhasil mengorganisasi sumber daya seperti massa, uang, jaring, dan kader. Nah, yang keempat itu ada teori nasionalisme. Tokoh pencetusnya itu ada M.S. Renan dan Benedict Anderson dan Hans Kohn. Definisinya: perlawanan terjadi karena munculnya kesadaran kebangsaan untuk bersatu dan menolak penjajahan. Awal mula perkembangan muncul di Eropa abad 18-19, masuk ke Indonesia melalui pendidikan modern dan tokoh-tokoh pergerakan awal abad ke-20. Munculnya adalah berdirinya organisasi nasional seperti Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928 hingga kemerdekaan.